Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Fizal Nazarata. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang penggunaan OptiSystem untuk simulasi uh, implementasi dari laser transmitter. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu simulasi dari transmitter sendiri. Untuk yang pertama, untuk tugas ini, saya membuatnya untuk mata kuliah komunikasi serat optik untuk dosen pengampunya sendiri adalah Dr. Ucuk Darussalam, sarjana teknik, magister teknik. Di penjelasan pertama, dasar kerja serat optik sendiri yaitu merupakan media propagasi cahaya atau sinar laser yang dimanfaatkan untuk mengantarkan sinyal komunikasi atau data. Struktur fisik serat optik secara umum terdiri atas core atau cladding bagian luar. Terdapat 3 jenis, yaitu single mode, multimode step index. Yang ketiga itu multimode graded index. Prinsip kerja pemanduan cahaya pada serat optik ini menggunakan prinsip total internal reflection yang terjadi perbedaan profil indeks bias pada kedua lapisan core. Syarat terjadinya pemanduan cahaya core serat optik adalah sudut penerimaan pusat eksis atau sumbu harus memenuhi sudut kritis, yakni sudut maksimal yang dibentuk akibat cahaya dibiaskan dari udara ke dalam core dan membentuk diffraksi yang terukur di bidang normal dan bidang batas antara core dan cladding. Oke, untuk praktikumnya saya menggunakan OptiSystem versi 7. Untuk penggunaan pertama kita bisa klik new untuk memsimulasikan layout baru, dan ini toolsnya itu di komponen library di default. Di sini ada macam-macam. Yang pertama fungsinya adalah visualizer library, ada optical dan elektronik itu sebagai outputnya, inputannya, transmitter juga. Oke, untuk sekarang saya sudah merancang project sebelumnya untuk disimulasikan. Untuk ini kita tinggal open aja, open project sebelumnya. Kurang lebih untuk project yang pertama ini untuk desainnya. Nah, di sini saya menggunakan CW laser dengan frekuensi yang sudah disetting yaitu sebesar 1550 nanometer. Untuk optical fibernya kita akan mencoba dari beberapa contoh, yaitu untuk 20, 30 km panjangnya, 40, 50 sampai 80. Untuk ini kita coba yang 20. Oke. Untuk selanjutnya caranya kita klik tombol tanda play di sini. Untuk mengaktifkan kita klik play lagi. Untuk kalkulasi programnya. Selanjutnya kita keluar. Kita lihat di optical meternya menghasilkan nilai 4,000
dBm atau sekitar 398 watt. Untuk nilai optical spektrum menghasilkan untuk nilai tengahnya itu 1,5501 meter, dan untuk unit dB ini untuk wavelengthnya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat output dari burn analyzernya. Burn analyzernya itu sendiri max Q faktornya 0 dan min burn-nya itu 1. Dan A diagram analyzernya memiliki gambar seperti ini. Mungkin hasilnya akan berbeda untuk project yang ini. Untuk laser sendiri memiliki gelombang panjangnya 1,5001 meter. Untuk inputannya, untuk panjangnya sendiri kita ubah menjadi 30. Selanjutnya kita pencet tombol mulai lagi. Kita lihat untuk output OPM-nya itu sendiri berubah, nilainya menjadi 6000 dBm dan 251 watt. Dan untuk senternya itu masih tetap sama. Kita coba ubah menjadi 40. Kita play button lagi. Berubah lagi menjadi 8000. Selanjutnya kita coba ke panjang 50 km. Kita play lagi, kita runningkan. Oke, jadi untuk kesimpulannya sendiri, semakin panjang optical fibernya yang diberikan, output dari optical power meternya sendiri juga akan semakin bertambah. Coba kita langsung ke 80. Kita running, nah sekitar 16.000 dBm. Untuk wattnya itu 25 watt. Oke, untuk ini kita lanjut ke project yang ketiga. Ya, kurang lebih project ketiga seperti ini, menggunakan optical transmitter, bukan laser lagi, bukan laser CW. Yang sebelumnya ini kita menggunakan inputan CW laser. Untuk selanjutnya ini kita menggunakan transmitter dengan settingannya sama. Untuk ini outputnya bisa dilihat dari power meter. Power meternya yang menghubungkan dengan fiber, optical fibernya. Dan beranalyzer, coba kita kecilkan beranalizernya. Dan A diagram analyzer. Kita setting ke 20 dulu untuk panjangnya, 20 km. Kita runningkan.
hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk hasil dari optical power meternya sendiri adalah 6000 dBm atau 216 watt. Yang burst analyzernya itu memiliki max Q factornya 22,7623. Yang A diagramnya itu juga sama, cuma panjang dari A height-nya itu 0,000323018. Untuk selanjutnya kita coba untuk yang 30. Kita running. Ya, bertambah jadi 8000. Ini juga max Q faktornya dari burst analyzer juga bertambah. Untuk minbernya juga bertambah. Lanjut 40 km. Ya, analisisnya juga kembali bertambah hasil dari analisisnya. Kita coba lagi untuk ke 50 km, panjang 50 km. Kita running, panjang 50 km. Untuk optical power outputnya, power meter outputnya ini 12.000 dBm ya. Ini 54 watt. Oke. Untuk ini kita coba 60. Ya. Di sini 60 menghasilkan 14 dBm. Semua bertambah dari max Q factor hingga panjang A height-nya. Dari gambar grafik di sini juga semakin ini ya, mengeruat gitu. Coba kita 70. Kita running. Ya, semakin blur ya ininya gambarnya. Dan optical power meternya juga bertambah. Oke, yang terakhir kita coba, itu adalah 80. Ya, untuk 80 optical power meternya juga bertambah dan burst analyzernya hasilnya seperti yang diperlihatkan di sini. Dan A height-nya itu dari A diagram analyzer juga terlihat gambarnya semakin buram, semakin tinggi panjangnya, semakin bertambah banyak juga ya hasil dari analisisnya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk praktikumnya. Untuk kesimpulannya sendiri saya cantumkan dari Word, sudah dituliskan. Untuk settingan panjang transmissernya itu 1550 nanometer dan datanya itu 10 Gbps. Ya, kurang lebih seperti yang kita lakukan tadi. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.